Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahasa Indonesia hari ini hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 kita akan belajar tentang membuat peta pikiran menggunakan kata tanya. Kemarin sudah kita bahas sedikit peta pikiran. Peta pikiran digunakan untuk mempermudah kita dalam memahami suatu bacaan. Untuk kemarin kita sudah berbicara tentang ide pokok suatu bacaan dan tentang hasil laporan pengamatan yang terdiri dari ide pokok dan simpulan. Sekarang kita membahas tentang membuat peta pikiran. Dalam membuat peta pikiran kita sudah belajar sejak kelas 4, sehingga kita akan mengulangi materinya tentang peta pikiran. Nah, di sini ada sebuah gambar, yaitu yang paling kanan adalah Insinyur Soekarno, yang tengah adalah pengibaran bendera, yang ketiga juga pengibaran bendera. Ini merupakan peristiwa ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini kita bertepatan dengan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia besok tanggal 17 Agustus 2020. Nah, di sini adalah pertama kali kita mengibarkan bendera Sang Merah Putih di Indonesia. Nah, hari di mana Indonesia merdeka. Nah, di sini Insinyur Soekarno sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lanjut, apa hubungannya dengan membuat peta pikiran? Sekarang kita lanjutkan. Nah, peta pikiran di sini. Peta pikiran itu dapat kita buat dengan menggunakan kata tanya. Salah satunya di sini ada kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Peta pikiran di sini agar lebih mempermudah kita untuk memahami informasi dalam suatu bacaan dapat menggunakan kata tanya. Kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Kata tanya apa? Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Misalnya, apa yang terjadi ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, contohnya seperti itu. Sekarang kata tanya yang kedua adalah siapa. Siapa ini untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Nah, contohnya, siapa yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Nah, seperti itu, yang berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia tadi ya. Terus kapan? Kapan di sini untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung? Nah, yang keempat adalah di mana. Di mana ini menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, di mana terjadinya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kelima adalah mengapa. Mengapa di sini untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Mengapa terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, terus untuk yang bagaimana itu untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa.
bagaimana proses berlangsungnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita nanti bisa melihat di sini. Nah, di sini ada bentuk teks. Berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut ini. Nah, dari peta pikiran ini, bentuk ini dapat kita lihat dari bacaan ini. Sekarang kita perhatikan bacaan ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang, akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pada pagi harinya, 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Di acara dimulai pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijet Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, ini salah satu contoh bacaan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita buat kita buat peta pikirannya. Nah, sekarang peta pikirannya di sini adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia judulnya. Sedangkan apa? Untuk mengisi di sini, mengisi kotak ini, apa? Pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa yang berhubungan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Misalnya, apa itu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Nah, itu jawabannya ditulis di sini. Terus lanjut, mengapa? Mengapa di sini? Mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa terjadi? Nah, jawabannya apa di sini? Ya, betul, karena proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi karena diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang, akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Nah, jawabannya itu ditulis di sini, di kotak sini. Nah, terus yang ketiga, siapa? Nah, pertanyaannya bagaimana? Siapa yang memproklamasikan, siapa yang merancang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Tadi siapa saja? Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah,
Nah, ketiga orang itu ditulis di sini. Terus kemudian bagaimana proklamasi yang berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa terjadi? Nah, itu sama tadi jawabannya. Kalian cari di bacaan, terus jawabannya taruh sini. Terus kapan? Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan? Jawabannya pada tanggal, ya betul, 17 Agustus 1945. Jawabannya ditulis di sini. Terus di mana? Di mana teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Siapa tadi yang membaca? Ya, yang membaca adalah Insinyur Soekarno. Di mana? Ya betul, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu ditulis di sini. Nah, setelah peta pikiran itu sudah terisi semua di sini, kemudian kamu tulis bawahnya, kamu tulis kesimpulannya. Kesimpulannya kamu buat sebuah teks bacaan dari hasil peta pikiranmu menggunakan kata-katamu sendiri, gabungan dari peta pikiran ini. Nah, tugasnya untuk bahasa Indonesia, silahkan kalian buat peta pikiran ini. Sudah peta pikirannya saja kamu buat seperti ini di buku tugas, di kotak-kotak yang jelas. Bacaannya nanti bisa dilihat di sini. Bacaan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekian untuk tugas hari ini, yaitu membuat peta pikiran. Silahkan mengerjakan. Sekian dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.